Kearifan lokal Sumatera Selatan, pakaian adat Sumatera Selatan, mata kuliah BIPA. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama, menyebutkan kosakata terkait pakaian adat Sumatera Selatan seperti kain songket, mahkota, dan kalung kembang goyang. Kedua, siswa dapat menulis deskripsi sederhana tentang pakaian adat Sumatera Selatan. Ketiga, siswa dapat menyampaikan deskripsi pakaian adat Sumatera Selatan secara lisan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I am fine. Morning, Miss. Oke. Baik. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Miss absen dulu ya. Jasmine, Present, Miss. Rosie, Present. Devi, I'm here, Miss. Daisy, Poppy, Present, Miss. Winter, Present, Miss. Alex, Hadir, Miss. hadir semua ya. Miss izin share screen terlebih dahulu. Jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai kearifan lokal Sumatera Selatan, yaitu pakaian adat. Sebelum masuk ke pembelajaran, Miss akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu. Diharap kalian menyimak videonya ya. Selamat datang di Provinsi Sumatera Selatan, wilayah yang kaya akan sejarah dan kebudayaan. Perpaduan antara jejak kekayaan masa lalu dan inovasi masa kini. Kekalangan beli selendang, selendang untuk sang biduan. Kita sebiduk sehaluan, demi ngejago persatuan. Warisan budaya Sriwijaya masih tertinggal hingga kini, terabadikan dalam bentuk artefak dan prasasti. Cerita tentang kekuatan armada laut yang tak tertandingi yang mengantarkan Sriwijaya sebagai kerajaan bahari terbesar pada masanya. Dari berbagai kebudayaan yang beraneka ragam coraknya, terdapat adat dan upacara yang berlaku di berbagai daerah dengan tatanan nilai-nilai luhur yang telah dibentuk oleh para tetua dan diturunkan kepada generasi ke generasi. Pakaian adat pernikahan merupakan salah satu perlengkapan upacara adat pernikahan yang mempunyai makna tertentu. Pakaian adat pernikahan di Palembang yang sering dijumpai antara lain aesan gede, pakaian yang melambangkan kebesaran dan keagungan kerajaan Sriwijaya pada masa silam. Pada masa kerajaan Sriwijaya, aesan gede dipakai para penguasa, raja dan ratu. Kain songket yang ditenun dengan benang emas asli dan hiasan perlengkapannya pun terbuat dari bahan emas dan permata, perlambang kemakmuran dan kejayaan kerajaan Sriwijaya. Kebudayaan Lubuk Linggau merupakan perpaduan antara Melayu dan Jawa, di mana tergambarkan dalam pakaian adat wanita dengan ciri khasnya kebaya, kain lasem, dan selendang rebang. Sedangkan para lelakinya menggunakan kain tanjung dan telok belangu. Pakaian adat ini sering dipakai dalam acara kebesaran. Suku Basemah yaitu suku bangsa yang mendiami wilayah Kota Pagaralam, Kabupaten Empat Lawang, Lahat, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Muara Enim. Pakaian adat Basemah biasa digunakan sebagai baju kebesaran dan baju setiap anggota kerajaan, sehingga pakaian ini tidak bisa dipakai sembarang orang. Baju adat ini umumnya digunakan saat acara-acara pernikahan,
dan acara adat lainnya yang digelar di Kota Pagaralam atau sekitarnya. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan sejarah dengan perkembangan industri modern, Sumatera Selatan melalui BSPJI Palembang terus bergerak maju, menjawab tantangan zaman tanpa melupakan akar budayanya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Kembali dari tanggungan Sang Maha Oke, jadi tadi kalian sudah menyimak videonya ya. Tentang apa tadi videonya? Pakaian adat Sumatera Selatan. Ya, benar sekali Desi. Jadi, video tadi membahas mengenai pakaian adat Sumatera Selatan. Jadi, pakaian adat Sumatera Selatan yang akan kita bahas adalah Aisan Gede dan Aisan Pasangko. Aisan Gede dan Aisan Pasangko ini adalah pakaian adat tradisional Melayu Palembang yang berasal dari Sumatera Selatan, yang biasanya digunakan dalam acara-acara pernikahan atau acara resmi. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah gambar dari pakaian adat Aisan Gede dan sebelah kanan adalah pakaian adat dari Aisan Pasangko. Nah, Miss ingin bertanya kepada kalian, dari yang kalian lihat, apakah apa yang membedakan dari kedua pakaian adat ini? Ada yang bisa jawab? Jasmine mungkin yang membedakan, yang Jasmine lihat dari gambar ini apa yang beda? Aisan Gede itu lebih seksi, Miss. Sedangkan, maaf, Miss, sorry. Ya, Sedangkan Aisan Paksangko itu lebih tertutup. Seperti itu. ya benar sekali ya Jasmine. Jadi lebih tepatnya kalau ASEAN Paksangko ini pakainya itu yang membedakannya itu menggunakan pakaian kurung panjang, baju kurung panjang. Beda dengan Aisan Gede. Itu yang membedakannya. Jadi, Miss akan jelaskan bahwa Aisan Gede ini merupakan pakaian adat yang melambangkan kebesaran dan keagungan Kerajaan Sriwijaya. Busana pengantin Aisan Gede ini didominasi dengan kain berwarna merah dengan sulaman benang warna emas yang berasal dari tenun kain songket yang memiliki unsur gemerlap dan keemasan. Sedangkan Aisan Paksangko ini didominasi oleh warna merah dan emas yang melambangkan kemegahan dan kemakmuran. Baju adat ASEAN Paksangko ini lebih tertutup karena mempelai laki-laki maupun mempelai perempuannya menggunakan baju kurung lengan panjang sebagai pakaian atasnya. Kita lanjut ke aksesoris-aksesoris yang digunakan. Yang pertama ada kain songket. Kain songket ini ada berbagai warna, namun yang lebih sering digunakan itu warna merah dan merah keemasan. Kemudian ada kebomungah atau kalung ya, yang biasanya digunakan di leher yang berbentuk kepingan.
atau lempengan ya. Kemudian ada gelang yang digunakan di tangan sang pengantin. Kemudian ada mahkota yang digunakan di atas kepala. Kemudian hiasan kepala selanjutnya ada kalung kembang goyang. Kemudian ada selempang yang digunakan di dada. Lalu ada selendang yang digunakan di bahu. Kemudian ada terate atau penutup dada. Kemudian ada keris yang biasanya dipakai oleh pengantin laki-laki. Baik, jadi kita tadi sudah membahas aksesoris-aksesoris yang digunakan ya. Ada yang masih ingat tadi apa aja? Mahkota, Aksesoris Miss. Ya, mahkota, benar, Poppy. Ada lagi? Selain mahkota? Gelang, Miss. Gelang. Ya, berarti Poppy menyimak ya tadi penjelasan dari Miss. Kemudian Miss minta untuk kalian membentuk sebuah kelompok karena Miss akan memberikan kalian tugas ya. Silakan menyiapkan kelompoknya. Di sini Miss ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, jadi ini LKPD-nya yang akan kalian kerjakan. Pertama-tama kalian tulis nama dulu dan nomor presensi. Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan kepada Miss ya. Nah, pertama kalian mempelajari kosakata yang tadi, yang telah Miss jelaskan tadi kan. Ingat-ingat aja. Kemudian tugasnya yaitu kalian menulis dan mendeskripsikan bagaimana pakaian adat Sumatera Selatan tadi yang telah Miss jelaskan tadi. Kalian bisa. Jadi tugasnya yaitu kalian bisa mendeskripsikan tentang pakaian adat Sumatera Selatan. Miss kasih waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi. Dimulai dari sekarang ya. Baik, kelompok siapa yang sudah siap?
Kelompok Poppy, Miss. Poppy, siapa saja anggotanya, Poppy? Alexander dan Winter. Ya, silakan. Bacakan Nah, teksnya. jadi pakaian adat Sumatera Selatan terdiri dari dua jenis yang terkenal. Yang pertama, Aesan Gede dan Aesan Paksangko. Aesan Paksangko merupakan pakaian tradisional untuk pria yang biasanya dikenakan dalam acara-acara resmi atau pernikahan. Terdiri dari baju kurung dengan detail bordir khas, celana panjang, serta aksesoris seperti mahkota atau penutup kepala yang disebut songket. Apakah Winter ingin melanjutkan atau Alexander? Sepertinya Poppy aja ya yang melanjutkan ya. Oh, baik, Miss. Pakaian ini dipadukan dengan selendang dan perhiasan emas. Sementara Aesan Gede adalah pakaian adat untuk wanita yang lebih elegan dan berwarna cerah. Terdiri dari kebaya panjang yang dihiasi dengan bordir halus dan kain songket, serta dilengkapi dengan aksesoris seperti cincin dan hijab. Keduanya menggambarkan keagungan serta kearifan lokal masyarakat. Dom, Miss Dom. Ya, terima kasih Poppy. Jadi bagus sekali kelompoknya Poppy sudah menjelaskan dengan sangat rinci. Very good Poppy dan friends. Jadi kita tadi sudah melaksanakan diskusi dengan baik ya. Bisa rasa kalian juga sudah paham tentang materi ini, yaitu mengenai pakaian adat Sumatera Selatan. Maka dari itu, Miss rasa Miss akhiri pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. See you next time. See you, Miss. Thank Bye-bye. you. Bye now.